Baik, Bapak dan Ibu peserta BIMTEK yang saya hormati, sebentar lagi sesi berikutnya akan segera dimulai. Mohon mengikuti sesi ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Silakan Mas Vivin sementara menjadi moderator dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, tetap semangat. Semoga selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita hari ini akan kedatangan dari Bapak pemateri kita, Bapak Bukhari. Semoga Bapak dan Ibu yang ada di daerah Jawa dan Bali masih tetap semangat dalam acara BIMTEK ini. Baik Bapak yang terhormat, saya persilahkan waktu dan tempatnya. Bapak host dibantu untuk meng-unmute. Monggo Pak Imam. Oke, baik. Kan Pak Direktur ya? Pak Direkturnya belum datang, Pak. Oke, saya dulu ya. Bentar ya, bentar. Baik. Ada 376 yang sudah hadir. Izin Bapak. Sudah hadir semuanya di Insya Allah sudah hadir semuanya Bapak. Ini yang daerah mana saja, Pak Hos? Pak Jawa dan Ini Bali. wilayah Jawa, Bali, Banten, Jogja, Baik, langsung Pak Moderator. Monggo Bapak, sudah dibuka tadi Bapak, mohon maaf. Oke, baik. Menunggu jenengan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bapak Ibu sekalian, kepada yang sama-sama kita hormati, Bapak Direktur KSKK Madrasah, Bapak Dr. Haji Ahmad Umar MA, Bapak Kasudit, Bapak Dr. Haji Ahmad Hidayatullah MPD, wabil khusus kepada semua peserta, para guru Al-Quran Hadis MTS. Rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat bermuajah sekalipun dalam kondisi tatap maya. Apapun yang kita lakukan semoga berkah manfaat untuk kita semuanya. Wabil khusus kepada semua peserta didik kita. Karena apapun yang kita lakukan. Assalamualaikum, mohon maaf Bapak. Oke, baik. Tur mau masuk Bapak. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita sambut dulu Bapak Direktur yang masuk akan memberikan materi dulu. Nanti saya setelah beliau, kita simak beliau karena pikiran-pikiran besar terkait dengan bagaimana madrasah ke depan, beliau akan menyampaikan dan tugas kita kemudian menerjemahkan pikiran-pikiran itu di dalam implementasi melalui kurikulum KMA 183 dan 184. Silakan Pak Moderator untuk menyambut Bapak Direktur untuk bisa segera masuk dan menyampaikan presentasinya. J Bapak, terima kasih. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak Ibu Guru Bintek Implementasi KMA 183 dan 184 yang saya hormati, semoga tetap selalu semangat meskipun sekarang sudah siang hari karena kita ditemani oleh Bapak kita di Kemenak, yaitu Bapak Direktur, Bapak Umar, dan semoga kehadiran kita pada hari ini selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Baik, untuk menyingkat waktu, Bapak Direktur akan segera mengisi waktu dan tempat. Saya persilakan Bapak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Pak Kasudit yang saya hormati, Pak Kasih, kurikulum MTS, MI, Pak Dr. Imam Bukhari, kawan-kawan, kepala madrasah yang ikut mengawal guru-guru madrasah, khususnya Mapel PAI Quran Hadis, seluruh Jawa dan Bali kecuali DKI yang saya cintai dan saya banggakan.
Alhamdulillah wa syukurillah. Kita semua masih diberi kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk selalu istiqomah dalam perjuangan untuk menunggu anak-anak madrasah kita yang berjuang di madrasah, belajar dengan sungguh-sungguh. Semoga anak-anak kita jadi yang soleh, solehah. Semoga guru-guru kita menjadi guru-guru yang hebat, bermartabat. Dan pada saatnya nanti mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang sa'adah fit dharaini, amin ya rabbal alamin. Kawan-kawanku yang saya cintai, yang saya banggakan, bicara masalah PMA 183 184 tahun 2019, sesungguhnya kita semua mesti merasa bahwa ini bagian dari usaha kita semua warga madrasah untuk keluar dari belenggu mungkin keluar dari sebuah situasi yang biasa dulu kita merasa aman, merasa nyaman karena kebiasaan kita hidup dalam situasi yang serba dituntun, serba ditunjuk, serba diberikan arahan, sehingga ada sebuah anekdot yang mengatakan guru-guru kita ini lebih takut untuk tidak menjalankan peraturan-peraturan yang ada dibanding takut kalau anak-anak kita menjadi anak-anak yang tidak benar, tidak pinter, dan tidak berkarakter. Nah, berangkat dari kondisi yang seperti itu, beberapa pihak telah berusaha mewacanakan tentang bagaimana kemerdekaan dalam belajar. Orang mengatakan merdeka belajar. Ada yang berkeinginan agar guru-guru memiliki kesempatan untuk melakukan rekayasa, melakukan inovasi, lalu disebut dengan merdeka mengajar. Nah, sejalan dengan itu, kawan-kawan, di madrasah tidak lagi rencana, tidak lagi program, keinginan, tetapi sudah menjadi kenyataan bahwa aturan sudah di-launching, sudah diumumkan, PMA dua-duanya sudah di-launching, maka saat ini kita nggak lagi berpikir bagaimana, kapan, tetapi sudah kita berpikirnya kita mulai untuk menjalankan aturan itu agar warga madrasah, anak-anak madrasah di seluruh Indonesia menikmati pembelajaran yang oleh kawan-kawan kurikulum menyebutnya ini adalah revolusi pembelajaran di madrasah. Kawan-kawanku, guru-guruku, Quran hadis seluruh Pulau Jawa dan Bali yang saya cintai, yang saya banggakan, terbitnya PMA ini bukan sesuatu yang mudah. Karena kalau ibu-ibu melahirkan putri, putra itu hamil 9 bulan 10 hari. Tetapi lahirnya PMA ini lebih dari setahun. Hampir 2 tahun kurang sedikit lah. Kira-kira 2 tahun kurang 2 bulan. Masa untuk mengandung sampai melahirkan itu hampir 2 tahun. Mengapa sampai lama segitu bikin
peraturan sampai mikirnya lama banget karena memang dihitung-hitung, dipikir, berani enggak. Jadi keberanian kita untuk keluar dari kebiasaan bahwa hidup kita itu selalu menunggu perintah, ini memang harus kita kurangi, harus kita hilangkan, menjadikan bahwa kita semua ini harus selalu berubah, selalu berkembang secara dinamis agar bisa melayani anak-anak madrasah dengan sepenuh hati. Kawan-kawanku yang saya cintai, yang saya banggakan, lalu apa sih hebatnya PMA 183? Nah, ini biar kawan-kawan mulai terpancing. Kalau dilihat dari sisi substansi materi pendidikan agama Islam, PAI ini sebetulnya tidak ada yang baru. Rukun Islam yaitu, rukun iman yaitu, toharoh yaitu, bahasa Arab yaitu. Yang dirubah bukan kontennya, tapi metodologi. Bagaimana menjadikan agama, nilai agama ini lebih fungsional, menjadikan fungsi agama ini bisa lebih berdaya guna, dan dampaknya adalah dengan belajar agama, kita semua akan menjadi orang yang hidupnya itu lebih bermanfaat, hidupnya bisa lebih memberdayakan, hidupnya lebih bisa meningkatkan kesejahteraan, baik lingkungan alam semesta maupun sesama manusia. Dan yang lebih penting lagi adalah dengan belajar agama itu, seseorang semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dari konteks itu, kawan-kawanku, saudaraku, guru-guru madrasah seluruh Indonesia yang saya cintai, kami ingin menghadirkan bahwa materi agama, pelajaran agama ini bukan sesuatu yang ditakuti oleh anak-anak. Kami ingin menghadirkan bahwa sosok guru agama ini adalah sosok orang yang sangat penting di madrasah, wabil khusus guru-guru Quran hadis, karena semua ilmu pengetahuan, termasuk ilmu agama itu sendiri nanti, tidak lepas dari rujukan Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, sembari waktu kita itu menyiapkan PMA, kelahiran PMA 183-184 ini, alhamdulillah kita telah menguji cobakan. Uji cobanya adalah melalui kompetisi sains madrasah. Mudah-mudahan kawan-kawan PAI juga tahu ada KSM, mudah-mudahan tahu. Coba yang merasa tahu ada KSM senyum dong, pengen tahu, aku tahu nggak? Yang merasa tahu ada KSM senyum. Ya enggak, berarti nggak tahu. Oh iya, banyak yang senyum. Oke, berarti tahu. Nah, ketika tahun 2018, di saat kita merancang PMA ini, sekaligus kita uji cobakan. KSM kita integrasikan antara ilmu sains dengan ilmu keislaman. Anak-anak MTS, kompetisi matematika, harus terintegrasi dengan ilmu agama. Ilmu IPA, ilmu IPS, harus diintegrasikan dengan ilmu agama. Sehingga, mulai tahun 2018, kompetisi sains madrasah, tidak melulu anak itu menguasai hanya satu aspek keilmuan. Kalau dia punya ilmu matematika pinter, maka dia harus dibimbing juga oleh guru-guru agama, khususnya guru Al-Quran hadis, karena tentu soal-soal itu akan terempet-terempet dan dihubung-hubungkan dengan masalah keagamaan, masalah keislaman, Nah,
Lalu bagaimana respon anak-anak madrasah? Pada saat awal itu memang kaget. Jangankan anaknya, guru-guru juga kaget. Bagaimana ini, bagaimana itu? Nah, gagasan ini sudah bertahun-tahun yang lamanya. Ismail Al-Faruqi dalam buku Islamisi Pengetahuan, gagasannya memang seperti itu, bahwa jangan biarkan ilmu berdiri sendiri lari dari Islam, maka setiap ilmu pengetahuan harus dikawal dengan keislaman, supaya menjadi lurus, supaya menjadi lebih manfaat. Kalau dia orang ahli ilmu pengetahuan fisika, dengan diimbangi dengan agama, maka dia takut membuat bom yang menghancurkan umat. Dia ahli kimia, dengan dia diimbangi dengan ilmu agama yang kuat, maka dia pantang untuk membuat racun yang membuat binasa orang, yang merusak orang. Intinya adalah ingin agar ilmu pengetahuan itu harus bersanding dengan ilmu keislaman, supaya keilmuannya lebih bermanfaat, keilmuannya lebih berdaya guna, yang oleh Rasul disebutkan ini adalah rahmatan lil alamin. Maka ke depan, siswa-siswa madrasah, alumni madrasah, maka dia harus menjadi seorang ilmuwan yang agamis, dan menjadi seorang ahli agama yang dia enggak kuper, dan dia tidak gagap terhadap teknologi, pengetahuan sains. Oleh karena itu, tahun 2019 kita ulang kembali di Manado, KSM alhamdulillah lebih bagus, pelaksanaannya lebih bagus, soal-soalnya lebih baik, dan tahun 2020 ini masih kita teruskan KSM dengan bobot soalnya integrasi Islam dan sains, bahkan tahun ini ditambah dengan soalnya diantarkan pakai bahasa Inggris dan bahasa Arab. Itu artinya bahwa satu anak yang ahli matematika, maka dia harus dipandu, dibimbing oleh guru agama, plus didampingi oleh guru bahasa Inggris dan bahasa Arab. Dengan begitu, antar ilmu saling menyapa, saling bertemu, tidak saling meninggalkan. Tidak ada lagi perbedaan, ini ilmu agama, ini ilmu umum. Tetapi ini adalah ilmu Allah. Disitulah pentingnya kita mengedepankan integrasi Islam dan sains, dan PMA 183 bicara masalah itu. Inti terakhir dari PMA ini, mohon maaf, inti terakhir dari PMA 183 ini adalah berubahnya wajah guru-guru agama, meningkatnya harga diri guru-guru agama. Yang dulu anak-anak nggak peduli karena guru agama dianggapnya itu membuat susah anak-anak. Justru dengan begini, anak-anak nggak bisa jauh dari guru agama, meskipun dia anak yang pinter dalam bidang sains, yang pinter dalam bidang teknologi, karena dia bisa akan berlomba. Kalau nggak didampingi guru agama, dia nggak bisa mengerjakan soal. Jadi kawan-kawan, guru agama, khususnya Quran hadis, harus jauh lebih top, harus lebih hebat dibanding guru-guru yang lain. Karena guru Quran hadis harus paham tentang matematika, harus paham tentang fisika, harus paham tentang biologi, harus paham tentang kimia, bukan substansinya, tetapi dalil-dalil, rujukan-rujukan yang menyangkut tentang fisika, kimia, biologi, ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan matematika, fisika, kimia, biologi. Maka kawan-kawan guru Quran hadis sekarang harus mulai kreatif, kumpulkan
ayat-ayat tentang IPA misalnya, ayat-ayat tentang matematika, tokoh-tokoh matematika siapa dulu dari kaum muslim. Jadi kawan-kawan guru Al-Quran hadis tidak hanya bicara Quran hadis surga dan neraka, tapi ayat-ayat Al-Quran hadis-hadis yang dihubungkan dengan kegiatan anak-anak, terutama dalam persiapan sains, lomba sains ini harus dipersiapkan lebih bagus lagi. Jadi nanti insya Allah ya tentu dampaknya bukan sekarang sih, ya paling 3, 4 tahun, 5 tahun yang akan datang akan terasa nanti bahwa guru agama marwahnya menjadi meningkat. Harga dirinya akan lebih meningkat kalau guru agama yang bisa memahami, mengimplementasikan ilmu agamanya dalam semua aspek ilmu pengetahuan yang lain, bukan yang sebaliknya. Maka kawan-kawan harus berubah menjadi guru agama. Sekarang harus berubah karena guru agama dibutuhkan oleh kawan-kawan yang lain, tidak seperti zaman dulu yang diasingkan yang lain. Dulu kan guru agama kan hanya dibutuhkan, ini kalau ada anak nakal, serahkan guru agama. Ini ada anak yang terlambat, serahkan guru agama, ibu bina. Besok enggak, ini ada anak mau kompetisi sains, serahkan guru agama. Nah, jadi guru agama menjadi tambah berwibawa. Kawan-kawanku yang saya cintai, lalu berikutnya adalah PMA 184. Kawan-kawanku yang saya cintai, PMA 184 bukan implementasi dari kurikulum PMA 183 saja. PMA 183 bicara masalah kurikulum agama, tetapi PMA 184 adalah bicara implementasi kurikulum di madrasah. Dia bicara tidak hanya masalah agama, tapi dia bicara juga masalah-masalah kurikulum mapel yang lain. Nah, perbedaannya adalah PMA 184 ini bicara bagaimana rekayasa kurikulum yang lebih dinamis, kurikulum yang lebih fleksibel, kurikulum yang lebih inovatif, kreatif, yang sering kawan-kawan subdit kurikulum mengatakan kurikulum yang lentur, kurikulum pentil. Mengapa disebut pentil atau lentur? Karena kurikulum khas PMA 184 ini tidak mengenal lingkaran yang kaku. Bingkainya bukan bingkai yang kaku, tapi bingkainya bingkai yang dari pentil yang lentur. Kementerian Agama memberikan batasan kurikulum nasional. Tetapi kawan-kawan di madrasah diberi kesempatan untuk melakukan rekayasa supaya kurikulum itu lebih bermakna di dalam mengembangkan potensi yang ada di madrasah masing-masing. Prakteknya kayak apa? Begini kawan-kawan, setiap madrasah ini punya kekhasan yang berbeda antara satu dengan yang lain. Ada sesuatu yang menonjol dibanding madrasah yang lain. Kami tidak ingin kawan-kawan madrasah yang memiliki penonjolan-penonjolan tertentu itu tidak bisa berkembang hanya gara-gara kurikulumnya enggak mengatur. Karena dianggap menyimpang dari kurikulum nasional. Nah, karena keterbukaan kita, karena kemauan kita agar semua potensi anak madrasah ini bisa dikembangkan dengan baik, maka kita kasih wadah, kita kasih media, kita kasih regulasi. PMA 184 memungkinkan
Setiap anak-anak di madrasah bisa berkembang sesuai dengan fitrahnya, sesuai dengan bakat minatnya, seperti yang oleh Rasulullah Muhammad SAW sebutkan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Fa innama abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisani. Setiap anak yang lahir memiliki potensi, memiliki fitrah. Ini kalau di mafhum muwafaqahnya begini. Setiap anak yang masuk ke madrasah memiliki potensi. Setiap anak, kullu mauludin, setiap anak. Potensi anak-anak itu tentu tidak sama. Ada yang punya potensi dalam bidang seni, ada yang punya potensi dalam bidang olahraga, ada yang punya potensi dalam bidang ilmu pengetahuan umum, pengetahuan agama, ada yang punya bidang tahfidz, ada tilawah, ada dia suka matematika tapi dia nggak suka tahfidz. Nah, keberagaman anak-anak inilah yang kita harus pelihara, yang harus kita rawat. Jangan sampai ada anak yang merasa hidupnya, belajarnya tidak happy karena tidak dapat saluran yang benar. Dalam hadis itu disebutkan fa inna ma abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Maka guru-guru, kepala madrasah, pengawas, termasuk saya direktur, mempunyai tugas bahwa kita tugasnya adalah untuk memelihara, untuk merawat, untuk memupuk agar anak-anak ini tumbuh berkembang menjadi orang dewasa yang dia betul-betul menjadi orang dewasa yang berguna bagi nusa, bangsa, dan agama karena potensi yang dia miliki. Kawan-kawanku yang saya cintai, saya akan cerita sedikit. 2 minggu yang lalu, saya menerima pegawai non-PNS yang kami kontrak dengan bantuan World Bank. Anak ini anak pinter, tetapi sayang. Bukan sayang lah, tetapi ada kekurangannya. Satu, pegawai ini tidak memiliki kaki. Kakinya hanya sampai lutut. Lutut ke bawah hilang. Tapi dia pinter. Jangan sampai anak yang hanya karena keterbatasan satu tertentu, kemudian dia peluangnya hilang. Maka kita angkat jadi pegawai, supaya dia merasa bahwa kepandaiannya dia dimanfaatkan. Ada satu anak lagi yang tidak bisa berjalan karena kakinya hilang, dia harus pakai kaki palsu, dia pakai krek. Ada satu lagi yang dia nggak bisa mendengar. Dia dalam kelas juga seperti itu. Ada anak kalau diajar matematika dia pusing, jadi kalau disuruh olahraga sepak bola dia senang. Lalu bagaimana merawatnya anak ini? Maka anak-anak ini harus kita pelihara. Kalau memang dia nggak suka matematika, jangan dipaksa matematika yang banyak. Cukuplah dia matematika sampai tingkat yang paling dasar saja nggak apa-apa. Tetapi olahraganya yang dibanyakkan supaya dia menjadi olahragawan yang bagus, menjadi juara olahraga sepak bola. Misalnya seperti itu. Jadi tugas guru dalam rangka mengimplementasikan PMA 184 ini adalah guru harus kreatif, guru harus bisa dinamis, fleksibel dalam menyiapkan perangkat pembelajaran yang sesuai dengan kondisi masing-masing kelas. PMA ini tidak hanya bicara antar madrasah, antar kelas pun sudah kita bedakan. Nanti Pak Imam Bukhari biar jelaskan, Pak Imam Bukhari. Misalnya begini, kalau kawan-kawan mengajar di kelas 8 MTS, ada 5-7 kelas paralel. Masing-masing kelas itu memiliki
perbedaan karakter. Ada kelas yang ini bagus, cepat, tapi ada kelas yang lambat. Bahkan di dalam kelas pun ada klasifikasi. Ada beberapa anak kelompok yang dia belajarnya sangat cepat, tapi ada yang biasa-biasa dan ada yang lambat. Nah, dari sini kawan-kawan, sekarang tidak musimnya guru membuat RPP 1 kali sepanjang hidup. Atau malah bahkan tidak zamannya lagi guru madrasah RPP-nya copy paste dari kawan yang lain. Tidak zamannya. RPP harus dibikin setiap kali 1 semester, dan bahkan beda antara RPP kelas yang satu dengan yang lain karena karakternya anaknya berbeda. Karena karakter kelasnya berbeda. Jangan sampai Bapak bikin RPP untuk kelas yang anak unggul-unggul dengan RPP dia anak yang agak lambat sama. Itu nantinya Bapak akan terlambat. Anak-anak bisa jadi agak tersinggung. Wong anak pinter kok dikasih model lambat, dia mau, nggak mau. Nah, maka saya berharap kawan-kawan, guru-guruku madrasah seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, khususnya yang hari ini kita kumpul ini adalah di Pulau Jawa dan Pulau Bali, saya mohon hadirnya PMA 183 dan 184 harus disikapi juga dengan perubahan perilaku dan perubahan administrasi pembelajaran. Jangan sampai bapak-bapak, ibu-ibu mengikuti falsafah. Pertama, tidak boleh menggunakan falsafah apapun makanannya, minumnya, yaitu. Sudah dirubah kurikulumnya, ngajarnya tetap seperti itu. Enggak boleh. Haram. Haram. Kalau Bapak lakukan itu, dosa. Bapak harus berubah. Bapak harus berubah dalam mensikapi anak-anak ini, dan berubah dalam mensikapi kurikulum ini harus berubah. Enggak boleh sama. Kalau sama, Bapak adalah orang yang rugi. Karena Bapak melanggar sunnatullah. Sunnatullahnya apa? Allah sudah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah warga madrasah, khususnya guru PAI, mapel Quran hadis, untuk bisa menjadi baik, untuk menjadi hebat, yang akan melahirkan anak-anak madrasah yang hebat, sebelum guru-guru PAI, Quran hadis ini mau berubah lebih dulu. Kawan-kawanku, kalau kita hitung, kalau kita pikir, Allah itu kan maha kuat. Allah itu maha kuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Kenapa Allah harus memulainya, merubah kaum, menunggu kita semua berubah? Itu artinya pentingnya bahwa kita harus melakukan usaha, kita melakukan ikhtiar agar kita menjadi orang yang beruntung melalui usaha-usaha lahiriah kita. Dengan begitu Allah akan kabulkan usaha kita, Allah akan penuhi usaha ikhtiar kita menjadi madrasah yang hebat, menjadi madrasah guru-guru madrasah yang luar biasa. Karena dengan begitu kita insya Allah akan menjadi orang yang bahagia karena kita telah menanamkan sesuatu yang berguna bagi anak-anak bangsa kita di seluruh Indonesia tercinta ini. Kawan-kawanku yang saya cintai, perubahan yang kedua adalah perubahan administrasi. Sikap mental penting, karena itu akan membawakan kita menjadi orang yang berguna. Tetapi perubahan administrasi juga sangat penting, supaya kawan-kawan nanti tugas-tugasnya, pekerjaannya
bisa dihitung oleh pemerintah. Jangan sampai nanti sudah bekerja sungguh-sungguh, tetapi ternyata tidak masuk simpatika. Insya Allah kawan-kawan KSKK siap untuk membantu madrasah-madrasah yang memiliki keunikan-keunikan, kita akan tampung dengan SK Dirjen. Sekarang sudah ada madrasah riset. Kita akan lahirkan lagi ada madrasah tahfidz. Sudah ada madrasah sains. Sudah ada madrasah robotik. Kawan-kawan harus segera berubah untuk mengarah ke situ supaya kita menjadi orang yang bermanfaat, kita menjadi orang yang berguna untuk membuat anak-anak bangsa kita ini menjadi orang yang sangat luar biasa. Kawan-kawanku yang saya cintai, terakhir saya berpesan agar kawan-kawan semua ini memulai perjuangan di madrasah ini, terutama kawan-kawan yang di madrasah negeri. Saya minta tolong, Anda adalah orang yang sangat beruntung. Apakah kemudian yang di swasta nggak beruntung? Yang di swasta sangat-sangat beruntung. Mengapa? Karena yang di madrasah negeri saat ini insya Allah rasanya Anda telah memiliki fasilitas yang lebih cukup dibanding yang lain. Tetapi kawan-kawan swasta lebih beruntung karena kawan-kawan memiliki pahala yang lebih besar dibanding kawan-kawan yang di negeri. Itulah keuntungan kita. Dan insya Allah kawan-kawan jangan panik, jangan merasa kecil hati, karena setiap usaha kita Allah akan perhitungkan. Tidak ada sesuatu yang sia-sia. Oleh karena itu, saya berharap dengan kebersamaan kita melalui BIMTEK ini, mudah-mudahan hasilnya, manfaatnya akan segera dinikmati oleh anak-anak madrasah kita, dan ke depan insya Allah generasi madrasah hebat bermartabat akan segera lahir, dan kita menjadi orang yang beruntung karena bisa melahirkan anak-anak yang hebat dari sisi pengetahuannya, hebat dari sisi kepribadiannya, dan hebat dari sisi keterampilannya. Insya Allah kita akan terbebas dari apa yang oleh Allah sebutkan. Hendaklah kita takut kalau nanti kita meninggalkan generasi yang lemah. Allah nyebutnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal yahsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim. Itu Allah telah mengingatkan kepada kita. Hendaklah kawan-kawan kita semua merasa khawatir, merasa takut kalau nanti generasi di belakang kita itu generasi yang lemah, generasi yang tidak kuat, generasi yang nggak kuat, generasi yang harus hebat bermartabat. Maka dengan semangat perjuangan kawan-kawanku, insya Allah impian kita, insya Allah harapan kita akan segera terwujud dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, selamat kepada kawan-kawan, selamat berjuang. Semoga dengan perjuangan kita di madrasah ini, Allah akan menghadirkan kebahagiaan bagi kita semuanya. Allah akan menghadirkan kesehatan bagi kita semua, jauh dari musibah, termasuk musibah corona, dan mudah-mudahan rezeki kita bertambah, melimpah ruah, bertambah banyak, yang halalan, thayyiban, mubarakan, dan akhirnya mudah-mudahan kalau kita besok dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kawan-kawanku, itu yang bisa saya sampaikan, karena saya ini posisinya saya di LIPI nih, saya di ruang tamu LIPI. Jadi ada pertemuan dengan LIPI ini,
nanti jam 2 siang Indonesia Barat, kami akan menandatangani kerjasama dengan LIPI. Ini saya di ruang tamunya LIPI. Mudah-mudahan kerjasama dengan LIPI ini memperkuat riset madrasah. Kawan-kawan cukup harus bersyukur, riset tahun 2020 yang daftar jumlahnya 5.600 proposal. Lipat 5 kali dibanding tahun 2019. Lipat 10 kali dibanding tahun 2018. Ini menunjukkan bahwa perkembangan madrasah luar biasa. Dan kawan-kawan yang mungkin belum tahu, tolong kawan-kawan beritahu, KSM kita tinggal hitungan hari akan ditutup. Maka tolong yang kawan-kawan belum mendaftar KSM, tolong segera didaftarkan agar anak-anak kita bisa tahu pengalaman bagaimana mengerjakan soal integrasi Islam dan sains, termasuk soal yang di-setting, disusun dengan menggunakan bahasa asing, Arab dan Inggris. Sekali lagi, selamat guru Quran Hadis, karena guru Hadis adalah guru yang terbaik, guru yang paling penting, karena semua ilmu membutuhkan Quran dan Hadis. Kalau kawan-kawan nggak siap, ya jangan jadi guru Quran Hadis. Jadi selain guru aja lah, karena tugas guru Quran Hadis sangat berat. Dia harus tahu banyak hal, walaupun tidak banyak-banyak taunya, tapi tahu banyak hal. Tahu sedikit matematika, tahu sedikit kimia, tahu sedikit biologi, tahu sedikit yang lain, pokoknya tahu semuanya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Selamat berjuang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya silakan Mas Hafid sebagai pengganti moderator sementara untuk melanjutkan acara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas atensinya, atas semangatnya kepada madrasah tentang KMA 183 dan KMA 184. Baik Bapak, sebelum akhir, bisakah Bapak untuk memberikan statement closing kepada kami, semangat kepada kami yang terakhir? Teman-teman yang ada di daerah ini lebih semangat dengan menerapkan dengan adanya KMA 183 dan 184 ini. Closing statement Bapak, mohon maaf. Saya? Enggak Bapak. Untuk menyemangati teman-teman guru, Bapak. Teman-teman guru yang ada di madrasah ini Bapak. Kawan-kawanku, guru-guruku Quran Hadis yang ikut kegiatan Bintek siang ini, hutang budi kepada kawan-kawanku guru-guru, karena madrasah ini tanpa guru-guru yang hebat mustahil madrasah ini sudah berkembang. Aturkan penghormatan setinggi-tingginya kepada guru-guru madrasah yang telah merawat madrasah dari dulu tidak dicintai masyarakat, sekarang madrasah kita menjadi madrasah yang dicintai masyarakat. Selamat guru-guruku, sukses selalu, jangan lentur, jangan rasa semangat, harus semangat, hebat bermartabat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas, Bapak. aku izin Mas, live Mas, mau rapat Mas. Iya, Pak. Izin, Bapak. Terima kasih semuanya. Iya. Makasih.